Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, anak-anak, di sini Ibu kembali lagi dengan keadaan yang alhamdulillah sehat seperti kalian, dengan semangat yang membara karena melihat kalian juga sangat semangat. Oke, anak-anak, di sini kita akan belajar ekonomi lagi, melanjutkan materi yang kemarin sempat tidak terbahas karena ada kegiatan sekolah, begitu ya? Iya. Oke, anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi. Ada yang tahu materinya? Apa udah ada yang buka-buka bukunya? Belum? Ya Allah. Ada alhamdulillah. Kita masuk ke dalam materi alat pembayaran dan sistem pembayaran. Betul sekali. Oke, anak-anak, di sini ada yang sudah baca-baca atau sudah tahu gitu mengenai alat pembayaran dan sistem pembayaran? Belum? Aduh. Masa itu kan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, belum ada yang tahu? Sudah? Nah, alhamdulillah. Oke, dibuka bukunya. Ya, halaman 47. Silahkan dibuka dulu. Sudah dibuka? Ya, sok mangga dibuka dulu semuanya. Sudah dibuka? Oke, sudah. Oke, untuk memperlancar belajar kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu karena alat untuk belajarnya sudah disiapkan, bukunya sudah disiapkan, alat tulisnya sudah disiapkan. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas dibimbing. Tidak ada ketua kelasnya, tidak hadir? Tidak hadir. Oke, baik, tidak apa-apa, ibu saja yang membimbing. Oke, untuk persiapan pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, nanti di pertengahan pembelajaran ibu akan mengabsen dengan absen sambil bertanya dengan seputar materi yang ibu sampaikan. Oke? Makanya harus fokus ya. Oke, kita masuk ke dalam sistem pembayaran atau alat pembayaran dan sistem pembayaran. Oke. Di sini ada yang tahu nggak sih? BI itu apa? Nah, BI. Iya betul, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu tempat apa? Tempat uang. Tempat pencetakan uang. Iya, betul sekali. Bank Indonesia tuh, semua bank itu tuh pasti berbau-bau mengenai uang ya, teman-teman semuanya. Oke, di sini kita masuk ke dalam materi peran Bank Sentral Bank Indonesia. Perannya apa? Coba kira-kira peran bank itu tuh apa gitu? Peran bank sentral tuh apa gitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, peran bank sentral di sini adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter gitu. Nah, terus untuk apa lagi? Untuk mengatur dan mengawasi bank. Mengawasi bank apa? Seluruh bank yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan Bank Indonesia. Oke, untuk apa lagi? Untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Betul. Oke. Nah, mengenai sistem pembayaran, ada yang tahu sistem pembayaran itu apa? Alat untuk sistem untuk iya betul, kurang lebih seperti itu. Tapi peran di dalam sistem pembayaran di sini adalah
untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan dalam sistem pembayaran nasional atau SPN. Iya, SPN, enggak SPNN. SPN ya, Sistem Pembayaran Nasional. Dibuka bukunya sambil dilihat ya, sekiranya ada yang perlu dicatat. Oke? Apalagi untuk menyelenggarakan sistem settlement antara bank melalui infrastruktur BI Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Nah, apa? BIRTGS itu apa? Bank Real Time Gross Settlement. Nah, betul. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf bahasa Inggris Ibu sangat ini ya. Oke. Untuk penyelenggaraan sistem clearing antar bank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Begitu ya. Dibuka lagi bukunya. Kurang lebih yang di buku seperti itu. Itu Ibu hanya menjelaskan secara ringkasnya saja. Oke? Nah, teman-teman di situ anak-anak di situ bisa baca, lalu yang sekiranya itu mengganjal nanti ditanyakan di akhir ya, ketika Ibu memberikan kesempatan untuk bertanya. Sekarang dengerin Ibu dulu, oke? Oke, kita masuk ke si sistem pembayaran di sini. Nah, tadi kan udah tahu kan peran sistem pembayaran itu apa. Nah, sistem pembayaran itu sendiri apa? Silahkan, ada yang tahu? Oke, betul. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini tuh melaksanakan sistem pembayaran. Oke, sistem pembayaran tuh apa aja? Komponennya apa? Ya, di situ udah ada kan? Di sini Ibu menjelaskan secara ringkasnya. Oke, komponen sistem pembayaran di sini ada dari regulator. Dari si regulator ke penyelenggara, dari penyelenggara ke infrastruktur, dari infrastruktur ke instrumen, dari instrumen ke pengguna, dan itu terus muter ya. Oke, regulator apa Bu? Regulator yang berwenang untuk mengatur atur mainnya nih. Atur main apa? Ketentuan dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran. Oke, terus kewenangannya untuk apa gitu. Nah ya, kewenangannya untuk mengatur kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Itu udah ada dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Ya, coba di situ bisa dilihat di buku. Kalau nggak ada di buku, nanti bisa searching setelah ini ya, istirahat, gunain HP-nya. Searching, kalau nggak salah itu ada di Undang-Undang Bank Indonesia nomor 23 tahun 1999. Nah, nanti dicoba dicek ya. Oke. Penyelenggara dan infrastruktur sistem pembayarannya apa, Bu? Apa aja? Yaitu tadi Bank Indonesia atau BIRTGS, dan BISSSS, SKNB, terus juga ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Transaksi sekuritas di pasar itu untuk melakukan transaksi sekuritas di pasar modal atau APMK. Ibu, sistem BIRTGS tuh ngapain, apa aja gitu. Sistem BIRTGS itu tadi masih ingat singkatannya apa? BIRTGS
Iya, betul. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement merupakan apa? Transfer dana elektronik antara peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya itu dilakukan biasanya transaksi secara seketika per transaksi, tapi individual gitu ya. Di situ ada kan alur mekanisme sistem pembayaran melalui sistem B-nya. Dilihat nanti Ibu bahas lagi. Sistem BISSSS dan SKNB itu apa, Bu? SSS tuh. Sistem BISSSS tuh ada yang tahu singkatannya? Betul, Risma. Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement atau sistem yang digunakan untuk sistem penatausahaan surat berharga secara elektronik. SKNB apa, Bu? Sebentar, sebelum SKNB, sistem BISSS paham nggak? Di situ ada contohnya. Iya, betul, paham? SKNB itu yang tadi yang Ibu singgung di atas. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia yang merupakan perhitungan warkat. Ada yang tahu perhitungan warkat itu apa? Nggak tahu? Masa nggak tahu? Alhamdulillah. Perhitungan warkat di sini itu seperti cek, biljet atau giro, nota kredit atau debit. Nah, itu merupakan perhitungan warkat. Nah, dilaksanakan oleh siapa? Oleh bank yang ditunjuk untuk memperlancar pembayaran lalu lintas uang giral, bukan uang gila, uang giral ya. Nah, tadi Ibu kasei, apa itu kasei? Iya, tadi Ibu menyinggung mengenai kasei PT Custodian Central Efek Indonesia. Ibu kurang ini ya, disebutnya kasei apa kisei apa kasei ya kurang lebih itulah ya teman-teman, anak-anak. Nah, PT Kasei itu lembaga atau perusahaan apa, Bu? Mengenai tentang apa? Tadi kan Ibu sudah menyinggung ya mengenai pasar modal. Nah, Kasei ini merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau yang kita sering bahas yaitu LPP di pasar modal Indonesia dengan fungsi menyediakan jasa kustodian. Kustodian itu apa? Kustodian itu tempat penyimpanan atau penitipan efek ya. Betul. Nah, efeknya itu apa, Bu? Ya, efek yang sering kita bahas itu. Di situ ada contohnya. Ya, coba dibaca dulu satu orang. Iya. Sentral dan transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien. Begitu ya si Kasei ini. Nah, sekarang kita masuk ke APMK. APMK tuh apa, Bu? Banyak singkatan banget sih ekonomi. APMK itu alat pembayaran menggunakan kartu. Nah, kartu apa? Kartu ATM atau debit. Nah, gitu. Apa, Bu? ATM debit apa? Yaitu kartu ATM. Di sini ada yang sudah menggunakan kartu ATM? Sudah? Nah, di bawah enggak ya? Buat apa ya? Jajannya cash ya. Pembayarannya secara tunai ya. Kalau jajan gitu ya. Oke, kartu ATM atau debit itu alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan uang secara tunai. Selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Ibu, kartu kredit itu apa?
APMK tuh banyak banget, ada kartu ATM, ada kartu kredit, ada ya banyak, masih banyak ya. Kartu kredit itu seperti ATM, cuman sistemnya sama. Cuman kalau ATM itu tuh kita punya uang di situ disimpan ya, itu uang kita sendiri. Kalau misalnya kartu kredit kita harus bayar, tapi kita menggunakan ATM tersebut gitu. Nah, Ibu, kartu kredit itu ada apa aja? Banyak. Ada dari Danamon, ada dari Mandiri. Pokoknya masih banyak lainnya ya. Nanti kalau sudah besar kalian juga paham mengenai si kartu kredit ini. Sekarang juga bisa saja kalian paham mengenai kartu kredit, tapi kalau misalnya kalian udah punya usaha gitu nya, boleh udah punya penghasilan menggunakan kartu kredit. Kalau misalnya di sini ada yang udah pakai kartu kredit tapi dibayarin sama orang tua gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi punya kartu kredit tapi nggak kerja tapi dipakai terus, boncos, bangkrut ya. Oke, kartu kredit di sini merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, alhamdulillah, termasuk transaksi pembelanjaan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh akurir atau penerbit ya. Dan pemegang kartu di sini berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus atau charge card ya, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Jadi kalau pakai kartu kredit yang tadi Ibu bilang, kita nggak punya uang, tapi kita bisa belanja pakai kartu kredit, tapi kita bayarnya di kemudian hari di tanggal yang sudah kita sepakati. Ya kayak ngutang gitu ya jatuhnya. Ya gitu. Terus apa lagi Bu? Ada e-money. Nah, pasti e-money sering nih yang pakai. Karena sekolah kita pakai parkirannya pakai e-money. Sekarang ya udah diterapin ya pakai e-money. Yang bawa motor aja, yang enggak mah ya enggak usah. E-money, iya betul. E-money itu bisa dipakai buat tol, bisa dipakai buat jajan juga bisa. Kalau misalnya outletnya menyediakan untuk e-money ya. Banyak lagi teman-teman, anak-anak. Oke, e-money itu uang digunakannya dalam transaksi internet dengan secara elektronik. Contohnya apa Bu? Contohnya kayak Flash Flash itu tuh dari mana? Dari PT Bank Sentral Asaid. PT Bank Asal tuh apa? BCA ya, yang sering kita pakai tuh. Nah, terus ada apa lagi Bu gitu? Ada Indomaret Card ya, itu biasanya diluncurinnya oleh PT Bank Mandiri. Ada Gas Card, ada e-tol. Nah, itu biasanya dari Mandiri ya. Oke. Nah, sementara itu PT Bank Mega dengan Studio Pascard dan Smart Card serta PT Bank Negara Indonesia atau BNI itu mengeluarkan, ada juga sama e-money-nya, yaitu Zafazes Card dan Kartuku. Di antara yang Ibu sebutin, ada yang punya salah satunya. Punya Sopa punya apa? Ada apa? Ada Gas Card, ada apa lagi? Flash, apa lagi? Kartuku, ada yang punya Kartuku. Wih, hebat ya. Ibu mah belum punya. Oke, kita masuk ke instrumen sistem pembayarannya. Instrumen sistem pembayarannya ada apa aja di situ, coba sebutin. Betul, ada pembayaran tunai, ilustrasi, dan pembayaran non tunai. Ibu, pembayaran tunai itu apa? Itu yang sering kalian pakai jajan cilok, jajan seblak ya di sekolah, itu pakai apa? Pakai uang. Uang itu berbentuknya apa?
kertas, ada juga loh logam, betul. Ilustrasi, Bu, emang aku pembayarannya ilustrasi? Emang bisa ya Ibu diilustrasikan gitu? Bisa. Pembayaran ilustrasi itu tuh seperti ATM gitu ya. Kayak misalnya kita belanja ke Zalora, belanja ke Zara gitu, itu bisa ya dibayarnya itu pakai ATM karena tidak terlihat. Begitu anak-anakku, Masya Allah, pinter-pinter nih semuanya. Kok pada nguap sih? Oke, dari abis ini ingat ya tadi Ibu bilang apa? Kita akan ice breaking. Ice breakingnya yaitu di absen sambil ditanya. Oke? Fokus ya. Tapi semuanya alhamdulillah nih ya pada nyatat semua, pinter-pinter, pokoknya the best di kelas ini. Pembayaran non tunai itu yang kayak gimana, Bu? Yang tadi anak-anakku tercinta yang bisa pakai ATM, kartu debit gitu ya. Terus juga ada nota debit, ada cek, ada e-money yang tadi, ada juga bilet giro. Kalau zaman Ibu dulu pernah beli kebun waktu SMA, kayaknya kalau nggak punya nenek, tapi Ibu lihat gitu. Beli kebun itu bayarnya itu tuh pakai cek ya, itu hebat banget. Ya nenek-nenek gitu ya bayarnya pakai cek kertas tapi ada jumlah nominalnya 1,5 M gitu ya. Oke, Ibu itu tuh serem gak sih, takut gak sih? Takutnya kan kita gak aman gitu, Bu, kalau misalnya kayak sistem pembayarannya kayak ATM, kayak giro gitu-gitu, Bu. Tenang anak-anakku tercinta, itu sudah ada perlindungan konsumen sistem pembayaran, itu udah ada perlindungannya. Ya dilindunginya sama siapa, Bu? Sama mama, sama bapak? Enggak, itu dilindunginya sama negara. Itu udah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Bank Indonesia nomor berapa tuh lupa lagi ya, 16 pasal 1 PBI tahun 2014 tanggal 21 Januari tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, itu diluncurkannya tahun 2014. Banyak, nanti searching ya. Oke, banyak. Iya betul, banyak sekali. Oke, ini adalah part yang kita tunggu-tunggu. Ya Allah, ini musik ya. Itu lagi apa lagi ini? Lagi anak seni ya? Oh, lagi pada praktek apa gimana? Musiknya sampai ke sini kedengeran ya. Oke. Kita masuk ke absensi. Nah, di sini sambil di absen sambil Ibu tanya nih ya. Oke. Ada Sopa? Ada. Oke, Sopa. Jelasin yang tadi Ibu terangin mengenai sistem pembayaran. Silahkan. Oke, good Sopa berarti fokus. 100 buat Sopa. Oke. Kita ke siapa lagi? Ayo Sopa tunjuk siapa temannya. Siapa? Oke, Anissa, coba Anissa jelaskan kembali tadi yang Ibu jelaskan mengenai peran BI dalam sistem pembayaran. Menurut Anissa, jangan menurut buku ya, menurut Anissa tadi sepahaman Anissa yang telah Ibu jelaskan. Ringkas saja. Oke, silakan Anissa. Oke, betul sekali. Oke, ketua kelasnya nggak hadir ya? Kenapa ketua kelasnya nggak hadir? Sakit apa?
Sakit hati. Aduh, jangan cinta-cintaan dulu ya. Cinta itu tidak seindah itu, Dek. Apa? Sakit tipes, ya Allah, semoga Allah angkat ya penyakitnya, Allah sehatkan lagi, biar di sini ada pemimpin ya di kelas. Karena tanpa pemimpin itu tuh kita bisa salah arah gitu ya. Oke, di sini siapa lagi yang tidak hadir? Bertiga doang. Iya, sekretaris catat ya. Seperti biasa. Oke, cantik. Oke, Fatima, coba mana Fatima? Coba Fatima jelaskan perbedaan tadi sistem Bank Indonesia RTGS sama SSSS ya. Jelasin apa? Ringkas saja, Ma. Apa? Betul. Ya Allah, Masya Allah, pos banget ini kelas ini ya. Paling semangat nih Ibu kalau ngajar kayak gini ya. Apa? Karena Ibu semangat, jadi kalian juga semangat gitu. Alhamdulillah kalau gitu ya, kita usahakan selalu semangat dalam keadaan apapun. Coba sekarang Suci jelasin perbedaan kartu ATM sama kartu kredit. Masa Suci itu yang paling belakang? Iya betul Suci. Terus? Good Suci. 100 buat Suci. Oke, jajaran yang depan nih ya, yang depan ya. Ini rada-rada rawan nih yang depan kalau nggak tahu ya. Coba siapa itu namanya Azahra, jelasin mengenai ini menurut kamu aja ya, peran sistem pembayaran dalam perekonomian saat ini. Oke, sok mangga jelasin. Masya Allah, pinter banget anak-anak Ibu. Ya Allah, semoga selalu seperti ini, selalu semangat belajarnya, selalu fokus, apa yang disampaikan dicatat, apa yang tidak tahu ditanyakan, gitu ya. Iya, Masya Allah, semangat. Kalau semangat tuh Ibu ngajarnya juga semangat pisan gitu ya. Oke, semoga kita selalu sehat selalu, semangat selalu, Allah jaga, Allah kasih sehat buat kita semua. Oke, anak-anak sekalian, Ibu harus pindah kelas. Ada kelas lagi di kelas 9. Ini IPS berapa? IPS. Ibu ada jadwal di IPS 1 ya. Bentar lagi nih. 30 menit, jadi Ibu bisa sholat dulu, bisa makan dulu ya. Di sini juga anak-anak yang bawa bekal silahkan dimakan setelah pembelajaran selesai. Juga yang mau sholat dulu, yang lagi halangan gak usah sholat. Ibu menyuruh yang bisa sholat saja ya. Oke, kita akhiri pembelajaran sekarang dengan tepukan. Tepukan apa? Ayo, mau tepuk apa? Tepuk semangat apa tepuk keju? Tepuk semangat, yuk. Tepuk semangat. Semangat untuk kita semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa keterima dengan baik, bisa diingat dengan baik sampai ujian nanti berlangsung ya. Semoga yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami. Oke, materi sekarang Ibu akhiri. Next minggu depan kita akan membahas tentang sistem alat pembayaran, tapi besok kita akan latihan. Latihannya nggak banyak-banyak, nggak susah-susah. Yang bisa nanti langsung istirahat. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.